Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, selamat berjumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai diagram garis tunggal. Seperti apakah diagram garis tunggal itu? Nah, sebelum membahas mengenai diagram garis tunggal, di sini saya akan membuat rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen ini, yaitu satu buah MCB, satu buah saklar tunggal, satu buah stop kontak, dan satu buah lampu. Untuk kemudian nanti kita akan menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan diagram garis tunggal. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian. Kita mulai dari jala-jala PLN masuk ke MCB ini. Output MCB masuk ke saklar. Output saklar masuk ke lampu. Dan netralnya kita ambil seperti ini. Selanjutnya untuk stop kontak, kita ngambil dari sini pasanya. Kemudian kita hubungkan netralnya. Dan satu lagi di sini ada ground. Nah, ini rangkaian yang terdiri dari hanya satu saklar tunggal dan satu buah lampu dan satu buah stop kontak. Sekarang di sini kita akan membuat bagaimana diagram garis tunggalnya. Nah, ini di sini kita lihat diagram garis tunggalnya seperti ini. Jadi di sini terdapat hanya satu garis saja. Nah, satu garis ini mewakili dari kabel-kabel yang ada di jalur ini. Contoh yang ini nih, ya. Di sini di jalur ini terdapat 4 buah kabel, yaitu 2 kabel pasa, 1 netral, 1 ground. Jadi di sini dikasih keterangan seperti ini. Ini keterangan untuk pasa ada 2, di sini netral 1, ground 1. Demikian juga untuk jalur-jalur yang lain dibuat garis tunggalnya seperti ini. Contoh misalkan yang ke stop kontak ini, contoh lagi nih, yang ke stop kontak. Di sini yang ke stop kontak ada 1 pasa, 1 netral, 1 ground. Jadi di sini dikasih keterangan. Ini kasih keterangan 1 pasa, 1 netral, 1 ground. Nah, jadi seperti itu untuk diagram garis tunggal. Adapun tujuan dari dibuatnya diagram garis tunggal agar seseorang atau instalator mengetahui jalur pemasangan kabel dan berapa jumlah kabel yang akan lewat pada jalur tersebut. Dan untuk komponen-komponen yang terdapat dari rangkaian tersebut kita buatkan atau dibuat dalam bentuk simbol seperti ini. Ini untuk MCB, ini untuk saklar tunggal, ini untuk lampu, ini stop kontak. Ini adalah keterangan jumlah jalur kabel pasa, ini keterangan jumlah jalur kabel netral, dan ini untuk keterangan jumlah jalur kabel ground. Nah, kita lihat di sini ada contoh gambar diagram garis tunggal sebuah rumah sederhana. Nah, dari diagram garis tunggal ini kita bisa melihat jalur pemasangan kabel seperti contoh ini nih. Ya, jalur pemasangan kabelnya seperti ini. Ya, di sini ditarik secara garis lurus dari ujung kiri ke kanan ini.
Nah, ini jalur pemasangannya kelihatan jelas dengan diagram garis tunggal. Kemudian di sini di cabang-cabang. Untuk stop kontak, lampu, saklar, ya kan? Yang ke lampu dan yang ke stop kontak di sini. Masing-masing dari jalur ini ya dikasih keterangan jumlah kabel yang ada di jalur ini. Jadi ini kelihatan jelas di sini. Ya. Jalur pemasangannya seperti apa, kemudian jumlah kabel yang ada pada jalur tersebut. Di sini terdapat dua buah kelompok. Dua buah kelompok, jadi instalasinya terdiri dari dua buah kelompok. Ini kelompok 1 untuk melayani ruang yang ini dan ini. Dan kelompok yang kedua ini digunakan untuk melayani kebutuhan listrik dari dua ruangan, yaitu ruangan ini dan ini. Nah, jadi seperti itu, yaitu diagram garis tunggal ini. Dengan diagram garis tunggal ini, kita bisa melihat seperti apa sih jalur pemasangan dari kabel dan berapa jumlah kabel yang terpasang pada jalur tersebut. Sehingga nanti seorang instalator bisa menentukan kebutuhan jumlah kabel, begitu juga berapa panjang kabel yang diperlukan. Karena di sini nanti ini ya diagram garis tunggal ini digambar dalam suatu denah, di mana denah tersebut sudah diberi skala. Jadi dengan mengetahui panjang dari ujung sini ke ujung sini, kemudian dikalikan dengan skalanya, bisa diketahui berapa perkiraan kebutuhan kabel yang diperlukan untuk instalasi ini keseluruhannya. Nah, jadi begitu mengenai pembahasan mengenai diagram garis tunggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.